Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM kali ini di kota Jakarta. Ruda TPM berada di stasiun BNI Duku Atas, teman-teman. Stasiun KAI Komuter. Nah, pada hari ini hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 pukul 10 lewat. Nah, apa yang terjadi di pekan-pekan ini sepertinya sangat dinamis ya teman-teman. Di pekan-pekan kedua setelah ada agresi militer Amerika Serikat ke Iran beserta Israel ya, serangan gabungan militer. Dan hari ini merupakan pekan kedua yang sudah berlangsung dari tanggal 28 Februari 2026 lalu teman-teman. Nah, ekonomi Indonesia juga sepertinya sangat dinamis ya teman-teman. Beberapa indikator makroekonomi di awal pekan ini mulai hari Senin kemarin dan Jumat di pekan lalu juga sudah mulai terlihat ya, sudah mulai ada kenaikan atau pelemahan di beberapa indikator. Salah satunya adalah mengenai indeks atau kurs valuta asing Indonesia yang terkait juga dengan kurs dengan mata uang US dollar ya. Di hari Senin lalu sudah sampai mencapai ke titik terendah pasca Covid juga pasca krisis moneter tahun 1998. Sudah melewati 17.000 nih teman-teman. Rekor terendah ya sejauh ini. Kemudian juga ada IHSG yang anjlok juga di hari Senin lalu. Dan tidak hanya sekedar faktor domestik ya teman-teman, tapi juga terdampak juga oleh faktor eksternal. Di beberapa waktu lalu kita sudah mengikuti bahwa Indonesia melalui pemeringkat asing, ada Fitch Rating dan Moody's, Indonesia mendapat outlook negatif ya teman-teman untuk kredit di Indonesia, terutama kredit pemerintah ya, yang sejauh ini dikategorikan sebagai stabil lalu kemudian diturunkan menjadi negatif. Jadi masa depan dalam jangka pendeknya ya, terkait juga dengan pengelolaan keuangan negeri terutama APBN ya, dan juga tata kelola kebijakan ya, serta juga rendahnya tax ratio atau pendapatan penerimaan pajak ya teman-teman dibanding terhadap PDB Indonesia. Jadi Indonesia ini agak terdampak banyak nih teman-teman di sektor pasar modal, setelah itu IHSG juga anjlok, kemudian di pasar uang ataupun pasar valuta asing juga anjlok teman-teman. Dan yang terbaru tentu saja adalah meningkatnya resiko kenaikan harga bahan bakar minyak, baik minyak mentah maupun tentu saja yang sudah menjadi BBM, dan kabarnya sudah di angka 111 US dollar per barrel ya teman-teman untuk jenis Brent gitu ya, minyak Brent. Nah, dampak perang yang awalnya diperkirakan hanya sepekan oleh US atau Amerika Serikat justru semakin panjang ya teman-teman, karena juga Iran cukup resilient, bisa bertahan dan bisa membalas serangan-serangan yang masif ditujukan kepada fasilitas militer dan fasilitas ekonomi Iran ya. Dan tentu saja Iran juga sudah membuktikan bisa membalas dengan serangan-serangan misil baik berupa drone maupun juga balistik ke target-target militer di Jazirah Arab, termasuk juga direct hit ke Israel. Dan sejauh ini sudah ribuan drone dan sudah puluhan gelombang ya ditujukan ke arah-arah aset militer AS. Berikut juga yang terkait dengan kedutaan ya. Di Jazirah Arab ada Kuwait, ada Bahrain, ada Qatar, ada Arab Saudi, ada juga Yordania, ada juga Irak ya, termasuk juga direct hit ke Israel, berbagai kota, ada Haifa di kota-kota pelabuhan ya, kemudian ada Tel Aviv, juga Beersheba. Yang terakhir adalah serangan kepada aset-aset ekonomi, dalam hal ini adalah pangkalan minyak ya teman-teman di Haifa ya teman-teman. Jadi nasib Indonesia agak-agak sedikit riskan nih teman-teman.
baik secara moneter maupun juga ekonomi realnya ya teman-teman. Di saat Indonesia saat ini sedang memasuki Ramadan dan juga momen penting Idul Fitri yang biasanya mengangkat ekonomi Indonesia cukup baik ya dalam setahun ini. Peak season Idul Fitri adalah bagian dari konsumsi masyarakat yang paling tinggi dalam sepanjang tahun ya teman-teman. Namun sayangnya bahwa kebijakan pemerintah juga berdampak kepada sektor lain yaitu di pasar modal dan juga sektor keuangan lainnya. Jadi tidak terlalu akuntabel ya sepertinya pengelolaan keuangan di era Pak Purbaya, dan komunikasi ke pasar modal juga relatif kurang baik ya, sehingga tidak memicu kepercayaan investor. Dalam hal ini sudah terbukti ada Fitch Rating dan Moody's yang sudah menurunkan outlook kredit Indonesia. Sebelumnya kita juga sudah menyaksikan ada gunjang-ganjing di pasar modal pada saat Morgan Stanley ya menurunkan indeks Indonesia, terutama terkait dengan penundaan kontribusi pasar modal Indonesia di pasar global.